Konsep dasar kesehatan. Mengenai konsep dasar tentang kesehatan dapat dideskripsikan melalui beberapa deskripsi penjelasan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, secara sosial, dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik dan dia memang tidak sakit. Sehat secara mental atau psikis adalah sehatnya pikiran, emosional maupun spiritual dari seseorang. Contoh orang yang sehat secara mental adalah tidak autis, tidak stres, tidak mengalami gangguan jiwa akut, tidak mempunyai masalah yang berhubungan dengan kejiwaan, misalnya kleptomania, psikopat, dan lain-lain. Penderita penyakit hati juga merupakan contoh dari orang yang tidak sehat mentalnya, karena tidak ada seorang dokter bedah jantung sekalipun yang bisa menghilangkan penyakit ini dengan peralatan bedahnya. Sedangkan dikatakan sehat secara sosial adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, maupun politik. Contoh orang yang tidak sehat sosial diantaranya adalah wanita tunasusila. Kemudian, orang dengan kategori sehat secara ekonomi adalah orang yang produktif. Produktivitasnya mengantarkan ia untuk bekerja dan dengan bekerja ia akan dapat menunjang kehidupan keluarganya. Namun selain itu, ada juga pengertian lain mengenai kategori sehat, yaitu sehat spiritual, di mana sehat spiritual tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan terhadap pencipta alam dan seisinya, yang dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaannya, serta perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Faktor-faktor pengertian yang telah dijelaskan di atas adalah saling berkaitan. Ketika salah satu sakit, maka yang lainnya akan sakit atau terganggu. Misalnya seseorang sedang menderita sakit gigi, ia akan cenderung mudah marah karena rasa sakit yang ditahannya. Kemarahan yang timbul itu kemudian berimbas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mudah marah kepada siapa saja yang dilihatnya. Efek dari sakit gigi tersebut juga jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, baik itu bekerja di rumah atau di kantor, sehingga produktivitas kerjanya terganggu. Berdasarkan pengertian kesehatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mempunyai 4 dimensi, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja. Sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian. Sehat juga bukan merupakan suatu keadaan, tetapi merupakan proses, dan yang dimaksud dengan proses di sini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi terhadap lingkungan sosialnya. Jadi dapat dikatakan bahwa batasan sehat dalam pembahasan ini meliputi fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya adalah konsep dasar sosiologi. Roach dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Charles Sumarjan Sulaiman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahannya. Cockburn dan Nimcoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian sosiologi, dapat disimpulkan bahwa objek kajian dari sosiologi dilihat dari sudut hubungan manusia di dalam masyarakat. Persepsi sosiologi mengenai manusia yaitu dengan adanya perwujudan hubungan sosial serta timbulnya proses sosial dari hubungan sosial yang terjalin antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Kajian sosiologi selalu berkaitan dengan adanya hubungan-hubungan sosial masyarakat, proses-proses sosial, interaksi, struktur,
lembaga sosial, perubahan sosial, konflik sosial yang selalu ada di dalam suatu masyarakat. Konsep dasar sosiologi mengenai proses sosial. Dalam sosiologi, proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyangnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum. Yang dimaksud dengan peran sosial adalah perilaku yang diharapkan terhadap seseorang atau kelompok sehubungan dengan status atau kedudukan yang disandangnya. Terdapat 3 macam peran sosial. Yang pertama adalah peran ideal, yaitu peran yang digagas, dirumuskan, atau diharapkan oleh masyarakat terhadap orang-orang dengan status tertentu. Yang kedua adalah peran dipersepsikan, yaitu peran yang dilaksanakan dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang guru ketika mendampingi para siswanya berwirausaha berperan sebagai halnya kakak atau teman terhadap para siswanya. Yang ketiga adalah peran dilaksanakan. Peran dilaksanakan yaitu peran yang secara nyata dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dapat terjadi peran yang dilaksanakan tidak sama dengan peran ideal. Lalu, konsep dasar sosiologi mengenai interaksi sosial. Dalam sosiologi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan proses komunikasi di antara orang-orang untuk saling mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang individu melakukan tindakan dan dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi individu yang lain. Interaksi sosial terjadi jika 2 orang atau lebih saling berhadapan, bekerja sama, berbicara, berjabat tangan, atau bahkan terjadi persaingan dan pertikaian. Interaksi sosial merupakan hubungan tersusun dalam bentuk tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan disinilah dapat kita amati atau rasakan bahwa apabila sesuatu dengan norma dan nilai dalam masyarakat, interaksi tersebut akan berlangsung secara baik, begitu pula sebaliknya. Manakah interaksi sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, interaksi terjadi kurang berlangsung dengan baik. Interaksi sosial dapat diberi pengertian sebagai hubungan timbal balik yang dinamis dan saling mempengaruhi yang terjadi di antara individu atau kelompok individu dalam masyarakat. Konsep dasar sosiologi mengenai struktur sosial. Dalam sosiologi, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur tersebut. Struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat abstrak. Kedua, selalu berkembang dan dapat berubah. Ketiga, merupakan realitas sosial bersifat statis dengan kerangka yang dapat membentuk suatu tatanan. Keempat, meliputi semua kebudayaan dalam masyarakat. Kelima, menjadi landasan akan proses sosial dalam masyarakat. Keenam, merujuk pada interaksi sosial pokok yang dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Dan yang terakhir, adanya dimensi vertikal dan horizontal. Konsep dasar sosiologi mengenai lembaga sosial. Dalam sosiologi, lembaga adalah suatu kelompok, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan peranan sosial pada kelompok masyarakat. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Sumber menjelaskan bahwa lembaga itu melibatkan bukan saja pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Jadi peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi tertentu, sesuai dengan kegunaan atau fungsinya sebagai struktur sosial yang mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam lembaga sosial adalah lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga kebudayaan, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga keluarga. Konsep dasar sosiologi mengenai perubahan sosial. Dalam sosiologi, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai, norma, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang telah ada. Beberapa perubahan akan memberikan pengaruh yang besar, sedangkan beberapa perubahan lainnya hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap keseimbangan sosial tersebut.
Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dipicu karena adanya rasa ketidakpuasan dengan kondisi saat ini atau timbulnya keinginan untuk menjadi lebih baik. Perubahan dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar atau dari dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial ini bisa berlangsung secara sadar dengan penuh perencanaan, juga dapat berlangsung secara tidak sadar. Dan yang terakhir, konsep dasar sosiologi mengenai konflik sosial. Dalam sosiologi, konflik sosial merupakan fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antar individu ataupun kelompok tidak dapat didamaikan. Dalam ilmu sosiologi, konflik sosial dipahami sebagai bentuk salah satu dampak proses interaksi sosial. Interaksi sosial dianggap bisa membawa efek asosiatif atau mempererat hubungan antar individu di masyarakat, dan juga memunculkan dampak disosiatif atau merenggangkan hubungan. Sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan. Lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup, perilaku, dan semua praktik kehidupan dalam kesehariannya. Sosiologi kesehatan juga mengkaji bagaimana kehidupan sosial mempengaruhi angka kelahiran dan kematian dalam populasi. Sosiologi kesehatan mempelajari bagaimana hubungan antara pola-pola kehidupan sosial terhadap angka kelahiran atau kematian dan sebaliknya. Sosiologi kesehatan juga mempelajari bagaimana hubungan antara berbagai institusi sosial seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, agama, ras, dan lainnya mempengaruhi kesehatan dan mendasari pengambilan keputusan terkait cara penanganan kesehatan. Saat ini, kondisi global sedang menghadapi wabah yang mengakibatkan krisis secara massal, sehingga banyak kelumpuhan yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Krisis tersebut diakibatkan dari adanya penyebaran virus COVID-19. Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini. Sosiologi kesehatan juga berusaha untuk membaca dan memahami kondisi dari COVID-19 ini. Seperti halnya sosiologi kesehatan, melihat bagaimana interaksi sosial masyarakat dengan wabah pandemi COVID-19. Kita mengetahui bahwa penyebaran COVID-19 ini disebabkan oleh virus melalui beberapa aktivitas fisik secara langsung, dan ada beberapa gejala yang menjadi pemicu dari virus ini, sehingga masyarakat memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang serius, dan masyarakat mengubah pola gaya hidup mereka agar dapat terhindar dari infeksi virus COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Perubahan pola gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respon dari interaksi dengan COVID-19 ini menjadi salah satu bukti bahwa terdapat pola perubahan sosial yang terjadi terutama dalam kesehatan. Disinilah sosiologi kesehatan melihat fenomena ini.